gagasan baru. Itu unlimited. The only unlimited things are the ones in our head. Other than that, selain itu, semuanya terbatas. Dan karena itu, kita butuh fokus. Kita butuh mempersiapkan visi, misi, dan strateginya seperti apa untuk bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Visinya seperti apa? Sudah jelas-jelas disahkan oleh PBB. Visi kita adalah goals, ada 17 goals, yaitu Sustainable Development Goals atau SDG, yang nantinya menjadi indikator sudah sampai mana kesuksesan atau kemajuan Taliabu ini di depannya. Itu salah satu yang dimasuk tadi oleh Kak Ali soal Indonesia Emas. Salah satu pengukurnya adalah SDG. Kalau SDG adalah sebuah visi, maka misi kita adalah ESG atau Environmental Social Governance, di mana ada 10 indikator atau 10 standar ESG, yaitu pencegahan polusi dan pengelolaan limbah, pelestarian dan aneka keragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, mitigasi dan adaptasi lingkungan atau iklim, ketenaga kerjaan dan lingkungan kerja, keberagaman dan kesetaraan inklusi dan akses, kepentingan sosial, warisan budaya, itu sangat penting. Dan saya dengar baru ada isu atau debat, bukan isu ya, perdebatan soal warisan budaya di Taliabu, yang nantinya harus kita fokuskan juga. Insya Allah bisa ada topik berikutnya. Ada kepemimpinan dan tata kelola, juga risiko, pengelolaan risiko yang sangat itu sebagai indikator terpenting yang harus kita bicarakan. Caranya apa? Ada yang namanya hexahelix, saudara-saudara. Apa? Hexahelix adalah satu diagram relationship atau satu diagram hubungan di mana hubungan antara akademisi, bisnis sektor atau pihak swasta, komunitas, dan pemerintah. Juga disupport oleh media, juga financial institutions atau lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Ini kalau saya sebut ini sebagai aktor atau ya stakeholder lah ya. Aktor-aktor ini yang nantinya harus bekerja sama secara kolaboratif dengan cara yang inovatif untuk bisa membangun Taliabu yang berkelanjutan. Hexahelix ini sebenarnya saya pelajari dari ICCN saat saya bergabung dengan Indonesia Creative City Network. Itu cara membangun suatu kota, branding kota. Taliabu butuh identitas baru yang berkelanjutan, yang nantinya bisa diingat. Jadi jangan sampai lagi, kalau dulu tuh ada cerita ya Pak, kalau anak-anak nakal di Ternate diancamnya itu, nanti saya kirim kamu ke Taliabu. Jadi ternyata di Maluku Utara sendiri sedih sekali. Taliabu itu dibilang paling jauh. Itu yang nggak bisa itu. Kalau bisa di antara semua kabupaten di Maluku Utara, Taliabu yang paling berkelanjutan, yang paling bijaksana pemerintahannya, dan yang paling sustainable kehidupannya. Jadi itu dari saya. Indikator-indikatornya, visi, misi, dan strategi, insya Allah bisa kita kembangkan. Salah satunya juga melalui komunitas-komunitas yang kita dirikan, seperti komunitas Mandiri Taliabu, di mana konsep kita berconnect, communicate, collaborate, dan contribute. Itu untuk semua kita lakukan untuk kemajuan negeri tercinta kita Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya petik ya dari narasumber pertama. Artinya Taliabu ini ternyata kayak Nusa Kambangan malah ya. Ya, jadi tempat pembuangan gitu. Nah, kita di sini adalah masyarakat Taliabu. Artinya belajar yang rajin ya, seperti yang disampaikan, agar suatu hari kita bawa Taliabu gak cuma di nasional tapi ke dunia. Itu adalah visi-misi kita sebagai masyarakat Taliabu. Dan itu pun sudah saya mulai dan saya di komunitas Mandiri Taliabu. Boleh Pak, narasumber kedua, silakan Pak. Bisa, operator, bisa dimainkan barang itu. Mainkan. Ini Pak Bahlil juga ya. Mainkan barang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berdiri, saya meninggalkan kursi ini. Saya di depan, saya kan biasa mengajar.
Siap. Ini juga artinya bahwa seorang pejabat tidak takut melepas fungsinya. Biasa pejabat itu takut sekali dengan jabatannya. Kalau saya rela melepaskan itu. Ini yang pertama, itu adalah background. Ini kantor bupati kita, Dinda Sasa. Ini kantor bupati yang baru ini. Malam-malam hari seperti itu di puncak. Sudah pernah ke sana? Oh ya, ini. Saya sudah berkantor di sini sekarang. Memang perlu waktu sampai sini. Adik-adik sudah sampai ke sini. Ini tempat kalau fotonya sangat luar biasa sekali. Ya. Sebenarnya kebun jengke. Ya, saya kemarin dapat undangan untuk pastiannya ke sini. Saya langsung japri ke staf saya. Tolong buatkan PowerPoint menyangkut masalah politik sehat. Luar biasa, dalam hitungan menit mereka sudah siap. Artinya bahwa Taliabu punya sumber daya manusia tidak kalah dengan kita akui itu. Kemudian Bapak, kalau saya bicara tentang politik sehat, berarti antagonis dengan politik tidak sehat. Jadi saya bicara yang sehat-sehat saja. Karena kalau sudah berpikir sehat, berarti nanti antagonisnya tidak sehat. Pikir begitu ya. Siap. Lanjut, next. Ya, ada yang kita maksudkan sini. Yang pertama dulu, bahwa kalau kita bicara tentang politik sehat, itu adalah konsepnya adalah pada soal bagaimana prinsip-prinsip good governance, demokratis, akuntabel, transparansi itu bisa berjalan dengan maksimal. Lawannya adalah tidak sehat, adalah ada intimidasi, non good governance. Saya kira itu lawannya. Jadi pada dasarnya bahwa dalam politik sehat itu adalah sesuatu yang bernuansa untuk masa depan dan pembangunan lebih baik. Itu intinya. Keywordnya di situ bahwa ada hal yang lebih bagus, yang lama itu tidak sepenuhnya salah, yang lama tidak sepenuhnya benar, tetapi yang lama itu diambil di mana yang bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki dan itu akan dilanjutkan. Saya kira tadi sejalan dengan prinsipnya sustainable development, pengembangan jangka panjang untuk berkelanjutan. Itu yang pertama. Itu dulu kita sepakati kawan. Yang kedua, next, bahwa politik sehat menentukan masa depan daerah. Memang betul. Memang ada dua indikator. Mau bicara tentang politik sehat atau untuk kesehatan. Tapi saya kira dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Dia sinergitas. Laksana dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, mana yang ujung, mana yang belakang, mana yang belakangnya. Tetapi dua-duanya sangat menentukan kehidupan kita. Olehnya itu maka ada pertama pemimpinan yang berkualitas. Kenapa? Kita generasi, saya berkata bahwa kita ini generasi kedua yang sekolah. Rata-rata orang tua kita jadi kepala desa itu dulu hanya tidak tamat SD, begitu Om? Ya, sekarang alhamdulillah rata-rata sekarang kita punya kepala desa itu S1 SMA. Persyaratan sekarang kita punya 71 desa di Taliabu, 8 kecamatan, rata-rata harus minimal SMA. Bahkan S1 banyak. Itu artinya bahwa ada cara berpikir baru bahwa untuk menduduki jabatan itu harus punya sumber daya yang kualifikasi. Sekarang di birokrasi, untuk menduduki jabatan kepala bidang atau harus minimal S1. Kedepannya mungkin untuk jabatan eselon 2 harus minimal kualifikasi magister. Saya sekarang ada program pemerintah daerah, kita menyekolahkan aparatur birokrasi kita di Unhair, baru saja 10 orang sudah selesai sudah magister ekonomi. Kemudian di Unhas sementara jalan ada 7 orang magister akuntansi daerah. Ini merupakan aset-aset Taliabu kita ke depan. Serta kita juga menyekolahkan dokter sekarang. Dan 15 orang dokter yang kita sekolahkan sekarang orang Taliabu asli. Betul-betul untuk mengabdi untuk Taliabu, karena cara berpikir kita bahwa ketika kita, mohon maaf ya, kita bukan diskriminasi orang luar yang datang kerja di Taliabu, paling lama 10 tahun. Setelah itu selesai, pura-pura ambil spesialis, tidak pulang lagi. Ya ini kenyataan, saya tidak bicara belakang saja. Tapi kalau sekarang sudah 15 orang calon dokter kita, nanti mereka perjanjiannya cuma 2 saja. Jadi mungkin nanti bisa dievaluasi. Yang pertama itu harus selesai. Kalau tidak selesai, kita pidanakan dan kembalikan uang. Itu perjanjian, komitmen. Harus selesai, kalau tidak selesai, kita pidanakan orang tuanya dan kembalikan anggaran daerah. Yang kedua, harus mengabdi di Taliabu. Itu harga mati. Karena kalau kita pakai dari luar, berbagai macam pernyataan itu akan jadi kertasan. Ya, ini langkah awal yang kita lakukan adalah hal pengembangan bagaimana membangun politik yang ke depan yang baik. Kemudian yang kedua adalah ada stabilitas politik. Stabilitas itu artinya tidak ada kegaduhan. Adik-adik sekalian, saya kira generasi milenial, generasi Z ini jangan terlalu percaya pada provokasi-provokasi. Saya saja kemarin baru habis rapat soal menantisipasi kasus Bitung.
Karena di Bitung kemarin terjadi insiden, masalah ada hubungannya dengan masalah SARA, ada hubungannya dengan masalah Palestina. Nah, kita di Taliabu walaupun daerah aman, tapi kita boleh lengah. Kita rapat dengan Forkopimda dan forum umat beragama bahwa kita mengantisipasi hal-hal yang sifatnya untuk menjaga stabilitas daerah kita. Karena Taliabu memang daerah aman, tapi jangan sampai dalam kami kita lengah. Saya kira ini kemarin disebutkan dan masing-masing orang bertanggung jawab pada umatnya masing-masing. Ini juga generasi kita ke depan. Jangan cepat-cepat dapat informasi hoax, kita lanjutkan lagi. Saya kira sebagai seorang yang punya intelektual, punya pemahaman yang bagus, saya kira harus dipikir dulu, dicerna dulu, jangan sampai langsung di-share, kemudian langsung ini, akhirnya terjadi kita kena undang-undang IT. Lanjut bahwa ada namanya partisipasi, people participant, artinya masyarakat juga berserta. Nah, pada proses pemilihan, biasanya ada keikutsertaan masyarakat, karena ketika masyarakat tidak akan berpartisipasi, maka nanti konsekuensinya adalah proses tanggung jawab. Dia malah memiliki dengan pilihan. Jadi proses pemilihan, partisipasi masyarakat apapun juga namanya, dia diberi amanah, maka orang itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya. Kalau tidak dilepaskan, bukan saya yang pilih, bukan saya yang tidak begitu, Anda boleh begitu. Tetapi ketika kita partisipasi total keluar, maka dia harus bertanggung jawab. Oh, itu juga begitu saya. Jadi ada kemudiannya rasa tanggung jawab sosialnya terhadap sesuatu. Jadi pilihan dia. Kemudian adalah transparansi akuntabel. Saya kira semua ini sudah terkemana. Apa yang kita buat sekarang? Berapa kali kemarin kita masuk viral, konsekuensi sebuah perubahan. Tapi bisa kita pungkiri. Saya kira begitu. Jadi jangan alergi dengan kritik. Saya kira ini yang disepakati. Pemerintah tidak alergi dengan kritik. Kalau dikritik, bahaya pengakuan juga seperti itu. Tetapi dengan catatan bahwa kalau kita mengkritik sekali lagi dengan kritik yang solutif. Jangan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Tapi ada solutifnya di tengah-tengah. Bahwa yang kita kritik seperti yang bagi seperti ini, yang kritik seperti ini, solusinya seperti ini. Harus ada namanya ada semangat ide, ada gagasan-gagasan yang itu memperbaiki. Jangan lagi memanas-manasi suasana keadaan bahwa sudah viral lagi, seperti itu dihubungkan dengan segala macam. Saya kira ini memang pikiran kita ke depan. Saya kira ini saya berharap pada adik-adik sekalian yang menentukan merah hitam nanti Taliabu ada di pundak adik-adik sekalian, termasuk adinda kita berharap seperti itu. Taliabu merupakan suatu jalan baru untuk membangun Maluku Utara. Kita ini dalam pikiran kita. Oh, jadi Taliabu bisa dibaikkan. Next, lanjut. Ya, sumber daya manusia kita saya kira perlu waktu. Kita tidak bisa berdiri 10 tahun. Kita sekarang sudah sejajar dengan daerah-daerah yang sudah dekat, hampir 10 tahun lebih, 12 tahun sudah berapa tahun Halmahera Timur, malah Halmahera Timur, mohon maaf, kita lebih unggul di mana-mana dengan daerah Halmahera Timur, daerah-daerah pekaran yang lain. Nanti juga ke depan mungkin informasi berkembang ini ada daerah otonomi baru yang akan dikembangkan di Maluku Utara, termasuk Angoli, kemudian ada provinsi Halmahera Raya, termasuk Obi, termasuk Basile. Saya kira itu merupakan kesempatan bagi kita generasi muda Maluku Utara bisa berpartisipasi dalam. Karena memang kondisi realnya seperti itu. Kalau dulu ayahanda kita Ahmad Hidayatullah tidak memekarkan Taliabu tidak akan diangkat. Ini percaya. Kondisi realnya seperti itu tadi. Jadi memang salah satu tujuan pemekaran itu namanya space of control, artinya mendekatkan jarak. Kita lagi tidak berurusan di Ternate, kita lagi tidak berurusan di Sulawesi, kita berurusan di. Artinya bahwa ada kebutuhan-kebutuhan kita yang kita selesaikan dalam waktu cepat, bisa terselesaikan. Tetapi memang harus perlu waktu. Banyak juga tidak sabar, saya katakan tadi, cepat-cepat semua. Ya tidak juga seperti itu. Ya, kita juga berproses, kita juga lahir dari bayi, kemudian berangkat, dari dewasa, harus banyak sabar. Sabaran waktu, harus banyak sabar. Memang perlu. Kita mau cepat, sabar, pelan-pelan, pasti. Soal waktu saja. Apalagi nanti kalau orang milenial seperti anak gak cepat. Jadi kalau ada kita punya pemimpin milenial kalau seperti ini, harus kita juga bercepat, energi, menyimpangi. Memang kita kolonial, tapi milenial juga harus menyimpangi seperti itu antara kolonial dan milenial. Ya, kemudian adalah masalah kolaboratif. Ada kolaboratif antara disebut dengan tadi kalau kita itu pentahelix. Pentahelix itu artinya membangun Taliabu itu harus berbagai macam aspek. Pemikirannya oke, bisnisnya oke, ekonominya semua masuk di situ. Tidak bisa membangun sendiri. Diakui hasil berbagai macam riset tidak bisa membangun dalam keadaan sendiri. Kita tidak bisa one man one shop. Tidak boleh seperti itu. Tapi berbagai macam mas. Apalagi daerah kita itu bukan daerah penghasil. Sayuran diambil dari Luwu, beras kita ambil dari Luwu, bangkai dari Makassar. Kita mungkin hanya cengkeh dan pala dan hanya ikan. Selebihnya diambil dari Luwu. Ya.
termasuk di jalan tol juga dari tempat lain. Ya, artinya bahwa kita harus pintar beradaptasi dengan budaya sekitar kita. Taliabu berada di tengah-tengah. Ada Lubuk Banggai, ada Kendari. Indeks inflasi kita sekarang 3,34%, tinggi sekali. Kenapa? Karena suplai bahan baku kita dari luar. Ya, dari Kendari, dari Bau, dari Lubuk, dari Manado, dari Bitung, dari Ternate masih sedikit. Ternate kan hanya 2, ada hari Rabu dan hari Jumat. Jadi maksudnya kita putus tentang kendali itu. Mungkin sekarang lagi kita adakan pembahasan lahan bandara. Saya kira kalau bandara sudah bisa masuk landing, sudah off, termasuk dengan pemberlakuan perintis. Sekarang ada namanya tol laut. Itu sudah membantu juga sekali. Tetapi hanya masalahnya yang di mana itu kan setelah tol laut datang di tadi, pulaunya kosong. Nah ini juga salah buat kita. Mungkin ke depannya bahwa ketika mereka datang, bawa sembako, pulang ke Taliabu dia bawa sumber daya alam seperti cengkeh, pala, kopra itu bisa di Surabaya. Saya kira ini tentang ekonominya lebih cepat. Apalagi kita 2 musim. Halo, musim panas, musim kalau musim itu selesai. Nah, kita berharap jangan lingkar sudah masuk pada pengerasan, nanti ke depannya kita lanjutkan yang konflik. Memang perlu waktu, tapi banyak juga yang sabar. Saya kira satu variabel namanya. Kemudian masalah teknologi, ada fenomena. Sekarang kita pulang dari Palapa Bakti. Jadi sebelum kan zaman pertama sekolah di Taliabu, zaman-zaman kami ini kita banyak pasien apa ketua sesepuh ini surat dulu. Jadi kalau kita dulu kirim surat, orang tua kita dikirim surat. Pada perlomatan Anda, 3 lembar. Tapi terakhir dia mau berapa itu? Pasti terakhir dia bilang saya kirim uang. Kalau sekarang tidak, Anda sekarang di Japri aja. Kemana-mana saya kurangi tolong di Japri. Dalam hitungan detik saya masuk. Luar biasa. Kita melihat terus. Ini generasi-generasi yang strawberry indah kelihatannya, cantik kelihatannya, tapi supaya jangan cepat. Harus ada namanya adversity quote ketahanan malangan. Ya mau makan, kalau zaman kita itu berapa hari tidak makan, bertahan dengan air putih. Harus ada ketahanan malangan kita, harus ada kekuatan kita bisa survive. Antara dua ada malangan. Kalau dia tidak survive, kalau kita bertahan 5 menit lebih sih, kita selesai. Pulang hanya nama saja. Dia sekolah di Jogja ternyata terselesai. Apa yang terjadi? Nah, tapi kalau kita survive, selesai, apapun yang terjadi, misalnya, bismillah, kuliah di Jogja. Apapun terjadi, harus selesai. Itu urusan. Masalah mau makan, kita kan orang tidak lihat. Penting kita belajar. Saya kira begitu sepakat. Next, terakhir. Ya, nah, ini soal bagaimana ditentukan masa depan daerah. Yang pertama soal polisi. Ada public policy, ada kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu harus dia afirmatif. Harus kepentingan masyarakat bersama. Kemudian harus bisa dikontrol. Ada polisi-polisi kebijakan yang menyentuh pada afirmasi kepentingan daerah. Saya kira semua ini sudah bisa kita lakukan, tetapi memang harus proses waktu. Ya, tidak serta-merta membalik telapak tangan, tapi itu seperti itu. Yang kedua adalah intervensi bangunan. Kita intervensi bangunan sekarang. Jadi untuk supply sekarang untuk cabai, harga cabai saja sekarang di pasar Bogor itu sangat tinggi sekali. Kita berikan kesempatan kepada pedagang untuk kita berikan bantuan agar bisa memberikan jalan, bisa mensuplai harga kebutuhan kita tanpa barito. Barito itu adalah bawang, merica, tomat. Itu harga-harga itu sebagai standar. Terutama keladi, kita dari Lubuk semua, pisang. Ya, padahal kalau kita tanam merica di Sahu bisa tanam itu, bisa tumpang sari. Di Muacengke, di bawahnya bisa tanam merica dan tomat itu, saya kira bisa itu ke depannya. Hanya kita soal kulturnya. Mohon maaf ya. Soal kultur kita di Taliabu itu karena kita ini berangkat dari tanaman tahunan. Kita bisa tanam cengkeh, tanam pala, 3 bulan baru pergi lihat lagi. Mohon maaf ini, memang gitu. Kalau orang Jawa, dia ulet. Coba lihat orang Kilong. Di Kilong itu, apapun mereka bikin jadi semua. Karena tiap hari sudah itu kejalannya. Dia lihat tanamannya, dia semai, dia segala macam, dia perhatikan. Semua hebat. Jadi Kilong sekarang menjadi desa pertuhan di Maluku Utara. Di Maluku Utara, Kilong itu loh. Ya. Mohon maaf, mereka itu orang Jawa. Ya. Hanya saat kelemahannya.
Kalau orang Jawa sudah bersatu di sana, mereka bikin komunitas baru. Tapi yang paling maju sekarang Kilong. Kilong daerah percontohan sekarang. Banyak daerah-daerah di Maluku Utara diskusinya, studi bandingnya di Kilong. Tapi ternyata bukan orang Taliabo asli. Ya, karena mereka rajin sekali. Kita ini hanya tanam cengkeh 3 bulan sekali baru lihat, mengail, tanam pala, miri. Terakhir kalau buah, sekarang cengkeh bukan lagi masa depan Taliabo. Ibu Sasa, cengkeh bukan lagi masa depan kita sekarang. Kenapa? Cengkeh ternyata rumit sekali. Buahnya sudah susah dipetik, pakai karyawan dari Bitung, dari Manado, dari Kendari, kemudian harganya juga di baku bage 2. Berapa cupa itu baku bage, kasih pada yang petik. Yang itu kita tidak dapat apa-apa. Hanya kosnya lebih besar. Mungkin ke depan ada komoditi-komoditi yang bisa dikembangkan untuk sesuai dengan kemampuan kita, atau pala, hal-hal lain yang bisa menguntungkan kita. Karena cengkeh di mana-mana orang sudah tanam. Apalagi ada larangan isap tembakau, isap rokok sana sini. Saya kira cengkeh itu merupakan hanya masa lalu dari Taliabo. Tapi yang ada biar ada. Selesaikan yang ada dulu, karena ke depannya mungkin harus dikembangkan dengan unggulan-unggulan komoditi baru yang bisa berkembang. Karena kosnya besar sekali. Di Taliabo itu kayak kira di Lede, Ninggele itu kalau musim-musim cengkeh banyak orang dari luar tidak tahu siapa dia. Dari mana pekerja datang. Tetapi itu kosnya besar. Dari pemanggilan karyawan itu sudah dibiayai dipanjat. Tolong ya. Dipanggil berapa? Mau datang kasih tinggal untuk uang istri di sana. Habis itu di sana hartanya bagi 2 lagi. Nah, hanya kita dapat apa-apa setengah lagi. Saya kira mungkin ini cara berpikir kita bahwa saya bilang kita mau cengkeh itu memang iya, terus oke, tapi mungkin harus dibagi verifikasinya. Jangan semua tanam cengkeh. Saya kira di selatan sekarang ikut tanam cengkeh. Harus tanam besar, ada kakao, coklat yang dikembangkan. Utara juga begitu. Kemudian adalah soal hubungan antar wilayah. Ini yang paling penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pentahelix, bahwa seseorang dalam pengambilan kebijakan harus berhubungan dengan orang banyak. Artinya bahwa semua orang punya kepentingan, dan kita itu harus ketika mengambil suatu keputusan banyak minta pertimbangan berbagai macam pihak. Taliabo tidak bisa bersendiri. Ada Lubuk, ada Banggai, ada Banggai Laut, ada Sula, ada Mangoli, ada Bau-Bau, ada Kendari, dan semua punya kepentingan yang kita bersama-sama. Dan Taliabo juga bukan daerah tertutup. Ya, Taliabo itu dipastikan bahwa daerah terbuka. Suku Mange dan Kadai sangat arif menerima kita di sana. Kita tepukin itu. Di mana-mana namanya suku terasing itu, suku-suku terasing di Halmahera itu sangat anti dengan pendatang. Tapi di Taliabo sebaliknya. Ada orang Taliabo yang suka istana meminta lagi? Tidak ada. Dulu Taliabo cerita orang tua kita dulu bahwa dia baku tukar dengan senter, baku tukar dengan kain. Dia bisa dikasih tanah kita dan tidak menuntut itu. Ya Om ya, orang Mange, orang Kadai itu sangat luar biasa sekali. Kalau di Halmahera itu ada pembunuh di Halmahera Timur sana. Ya, karena soal tanah yang tergusur mereka. Orang Taliabo fine-fine aja. Orang asli Taliabo, suku Mange, Kadai, Siboy itu sangat luar biasa sekali. Saya dan Pak Wali sudah berdiskusi bahwa di Taliabo Pesisir Selatan itu kita jadikan namanya kampung heritage. Artinya orang-orang Taliabo tidak perlu digusur. Mohon maaf. Mereka kayak di Kilong, Pencadu ke atas itu, biar aja mereka hidup dengan komunitasnya. Kita Taliabo dengan keunikan. Jangan lagi dicampur-campur, harus datangkan lagi orang lagi yang datang ke situ. Artinya mereka akan tergusur. Karena kalau soal kompetitor, kita yang pendatang ini survive-nya tinggi sekali. Survive-nya tinggi sekali karena ingin hidup dan bersustainability, tapi mereka itu menerima kenyataan. Orang-orang Taliabo asli jangan dipunahkan. Biarkanlah mereka berkembang. Dan hanya mereka diberi kesempatan untuk bisa sekolah, mengembangkan diri mereka sendiri, dan bisa mengatur mereka. Kayak di Mantrara, di Kilong, di bagian-bagian selatan, di utara, di Nunca, di atas. Biarkanlah. Kita hidup berdampingan secara damai. Pelangi itu indah kalau dia berwarna. Ada merah, kuning, hijau, dan jingga. Dan itu mereka sudah beri kesempatan mereka. Karena tanpa mereka juga Taliabo tidak punya warna. Ya saya kira salah satunya program warna-warni Taliabo, saya kira itu sangat mengena sekali. Taliabo itu bukan satu warna, bermacam-macam warna. Dan ikut semuanya diterima di Taliabo. Tidak ada unsur penolakan soal itu. Saya kira keragaman Rasulullah. Pelangi itu indah kalau dia berwarna. Kalau tidak berwarna bukan pelangi namanya. Jadi Taliabo itu harus berwarna, dan kalau tidak berwarna bukan Taliabo. Saya kira yang saya sampaikan, kiranya ada hal yang kita diskusikan. Dan sekali lagi bahwa pemaparan kita hari ini bisa kita jadikan terembuk dari panitia, dari mahasiswa Taliabo Jogja ini jadi sebagai pemikiran. Dan nanti bisa diserikan ke pemerintah daerah, kepada saya, kemudian saya lanjutkan kepada adinda kita, yang lain kan bersama nanti insya Allah, tapi jangan sampai
jangan tinggalkan kami sendiri. Ya, jangan tinggalkan Dinda Sasa sendiri. Kita semua harus bersatu, berkolaborasi. Jangan hanya bicara luar kemudian meninggalkan kami sendiri. Saya kira tidak bisa apa-apa. Karena tanpa keterlibatan semua pihak, semua masyarakat Kabupaten Taliabu, kita bukan apa-apa. Saya juga berdiri di sini, kalau saya berdiri di sini orang gila. Tapi dengan bantuan semua aspek, saya kira ini kita kolaborasi semuanya, dan apa yang kita inginkan bersama dari adik-adik yang sudah belajar di sini, saya kira ke depan sangat berharap sekali untuk kembali ke daerah kita menjadi pionir-pionir muda. Saya bangga terhadap kalian, apalagi orang tua kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingat, kesempatan tidak pernah akan datang dua kali. Sekali saya datang, selesai. Jadi kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Selamat mengikuti pendidikan di kota pelajar ini. Saya kira Anda akan lebih baik dan punya nilai, punya nilai yang lebih dari daerah orang lain. Saya kira Jogja sangat istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Dibukalah sesi bertanya. Terima kasih. Luar biasa yang saya petik dari narasumber kedua. Itu jadi pembangunan di Taliabu itu butuh proses ya. Nggak ada bangun candi satu malam ya. Itu zaman kakek moyang kita zaman dahulu. Yang terpenting adalah Taliabu itu sudah pemekaran. Kita merupakan kabupaten baru di Maluku Utara. Itu aja sudah sangat bersyukur. Artinya kita bisa mengelola sumber daya manusia kita dan SDM kita di Taliabu dengan kabupaten kita. Nggak tergantung lagi di kabupaten lain di Maluku Utara. Seperti itu. Lalu kita lanjut saja ke narasumber ketiga. Ya, silakan Mas Felin ya untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan. Maksimal 10 menit bisa ya, Kak? Oke, terima kasih. Izin Pasek, izin Kak. Dan saya berdiri karena kalau terlalu lama duduk, saya takutnya lupa pendirian. Kalau terlalu lama berdiri juga saya takut lupa kedudukan. Jadi ini dua hal yang harus diinterseksikan di cara baik. Izin Pasek, moderator, saya itu dihubungi H-1. Jadi waktu itu saya sempat tolak, tapi saya juga pikir-pikir kita sebagai mahasiswa itu harus siap sedia. Namanya pejuang itu ya siap sedia dalam situasi genting pun harus siap. Jadi nanti saya mohon maaf, saya pakai contekan. Karena akademisi itu boleh salah, asalkan jangan berbohong.